Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa massallu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Apip. Kemarin sudah kita bahas bersama-sama tentang reaksi video yang diungkapkan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang menyinggung tentang kealiman Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Walaupun banyak komentar-komentar yang pedas ya, yang memang rata-rata tidak setuju dengan apa yang direaksi saya pada video tersebut. Tapi tidak masalah. Apa yang saya sampaikan itu adalah sesuai dengan apa yang saya tahu tentang Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kali ini saya akan mencoba memberikan pencerahan, memberikan sesuatu yang bisa dijadikan acuan bagi Anda semua yang masih meragukan para habaib yang ada di Indonesia, khususnya Rabithah Alawiyah ya. Saya yakin banyak sekali masyarakat umat muslim yang ada di Indonesia saat ini sedang dibingungkan oleh polemik nasab habaib Alawi yang dipermasalahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani CS, yaitu tentang munculnya penelitian berupa tesis yang meneliti tentang nasab Habib Alawi yang ada di Indonesia, bahwa nasabnya itu tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita semua punya guru, kita semua punya ustadz, punya kiai, ya. Kita semua punya kiai, punya panutan, punya rujukan ulama-ulama yang bisa kita ambil pendapatnya. Kalau kita hanya mengambil kesimpulan hanya sesuai dengan pendapat nafsunya masing-masing, maka kurang baik untuk diri kita sendiri. Karena makom kita tuh makom awam ya. Makom awam, makom yang belum sampai pada makom-makom para ulama-ulama kita. Nah, di sini saya ingin mencoba menampilkan cuplikan video pendapat para ulama yang ada di Indonesia mengenai nasab habaib Alawi yang ada di Indonesia atau Rabithah Alawiyah yang ada di Indonesia. Ternyata masih banyak sekali ulama-ulama kita yang masih meyakini dan terus meyakini bahwa habaib yang ada di Indonesia itu semuanya nasabnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf, tidak semua ya, maksudnya itu habib yang memang masuk dalam Rabithah Alawiyah. Karena saya pribadi meyakini banyak para habaib yang palsu, yang KW, yang hanya mengatasnamakan nasab Rasulullah, akan tetapi mereka berbohong hanya untuk memanfaatkan kondisi saja. Itu memang betul. Dan mungkin Kiai Haji Imaduddin CS itu sebenarnya ingin mengungkap orang-orang yang seperti itu.
ingin mengungkap para habaib-habaib yang palsu-palsu itu ya hanya ngaku-ngaku saja kepada Rasulullah, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu mungkin sebagai acuan Kiai Imaduddin untuk membuat tesis seperti itu. Kalau memang seperti itu, saya juga setuju, ya. Saya sangat setuju kalau memang alasan Kiai Imad itu untuk membongkar orang-orang yang mengaku habaib di luar Robito Alawiyah. Itu saya setuju. Tapi kalau yang dibongkar adalah seluruh habaib, terutama yang ada di Robito Alawiyah, itu saya pribadi kurang setuju karena guru-guru kami juga banyak yang mengatakan tidak setuju, ya. Oke, kita lihat siapa saja ulama-ulama yang masih mempercayai habaib di Indonesia itu nasabnya sambung kepada Rasulullah SAW. Yang pertama ada Kiai Idrus Romli, beliau dari Jawa Timur, ya. Beliau alim, alamah, bisa kita jadikan acuan tentang Robito Alawiyah, kebenaran Robito Alawiyah. Kita cek videonya. Apakah Sadah Alawiyin yang sebagian menyebar di Asia Tenggara dan diberi gelar Habib itu memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang Habib yang asli maksudnya, ya. Nah, jawabannya iya. Mereka memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma atau Sayyidina Husain bin Ali alaihi wassalam. Dari jalur itu memang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pertanyaan, apa dasarnya bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban kita, para ulama kita seperti Sayyid Murtada Az-Zabidi yang mengarang syarah Ihya Ulumuddin, ya. Beliau punya kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, ya. Jadi beliau ini Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang syarah Ihya yang terkenal sebagai ulama sufi, ahli hadis dan ahli bahasa, juga guru ulama Nusantara Syekh Nawawi Banten, juga pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, juga ulama Nusantara kontemporer yang lahir dan wafat di Mekah Syekh Yasin Al-Fadani dan lain-lain, mengakui kalau mereka memang sadah ahlul bait, memang sayyid, memang. Beliau Kiai Idrus Romli mengakui bahwa Sadah Alawiyin atau habaib Robitah Alawiyin yang ada di Indonesia itu sambung kepada Rasulullah SAW. Kenapa beliau yakin? Karena ternyata guru kita Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau sangat meyakini dari dulu sampai beliau wafat, meyakini sampai keturunan Mbah Hasyim Asy'ari itu meyakini habaib Robitah Alawiyin yang ada di Indonesia itu nasabnya sambung kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengakui, sangat mengakui. Lah kita yang belum alim, belum punya ilmu, masih sangat bodoh sekali, jahil, kemudian hanya ikut-ikutan mengklaim Robitah Alawiyin itu hanya ingin memperalat masyarakat Indonesia agar tunduk, agar patuh, agar menghormati, bla 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 sebagainya. Itu suudzon, ya, sangat tidak baik, akan membuat perpecahan antar umat Islam di Indonesia. Jadi kepada seluruh jamaah santri daripada Kiai Idrus Romli, mari bersama-sama kita ikuti saja guru kita, ya. Guru kita meyakini ada hanya habaib yang sanadnya sambung kepada Rasulullah SAW. Kita harus juga meyakini sebagai santri yang baik, sebagai jamaah yang baik. Oke, yang kedua ada dari Buya Yahya Cirebon, ya. Kita cek videonya seperti apa. Untuk menentukan nasab sederhana dalam bab kitab fikih, apa yang Anda pahami kitab? Apa yang pernah Anda baca? Kitab tentang misalnya dalam kitab Umdatus Shalik atau apa saja kitab yang ringan, yang
Bagaimana menentukan nasab? Nasab itu adalah dengan ikrar. Kalau orang mengakukan ini abahku dan ini ayahku, dan tidak diingkari oleh akal, misalnya umur sama, kita tidak boleh mengingkari loh ya. Kita menuduh orang lain bukan sambung nasab, sementara mereka mengatakan sambung nasab, kita menuduh berzina. Hati-hati. Kalau ada orang dengan anaknya datang, ini anakku, kemudian saya mengatakan, wah kayaknya bukan anaknya, saya menuduh. Jadi menafikan nasab itu tidak kalah gede dosanya dengan mengaku-ngaku nasab. Maka hendaknya harus waspada semuanya. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup Anda percayakan, selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan Anda yang menjaganya. Kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah dusta. Contoh, umurnya enggak bertahu. Masa anaknya lebih kecil umur? Sampai dicontohkan dalam pembahasan fikih, umurnya lebih kecil kok jadi bapaknya. Atau misalnya istifadah. Ini tuh sudah masyhur bahwasanya anaknya ini. Kok tiba-tiba ada orang ngaku anaknya fulan? Sudah masyhur di kampung itu. Saya anaknya ayah saya. Tiba-tiba saya ngaku anaknya orang lain. Ini kan beda. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, ya hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Buya Yahya, beliau sangat khawatir terhadap orang-orang yang membantah nasab para habaib. Dikatakan tadi, katanya menuduh nasab orang lain palsu itu tidak kalah besar dosanya dengan menuduh zina. Na'udzubillah min dzalik. Ini saking hati-hatinya beliau. Dan beliau secara terang-terangan mengajak tabayun, mengajak klarifikasi bersama. Kalau memang itu perlu untuk meyakinkan, monggo. Beliau mengajak secara langsung untuk bertabayun kepada Buya Yahya secara ilmiah ya, karena beliau juga menguasai ilmu nasab. Beliau alim luar biasa. Jadi beliau sangat mengkhawatirkan kita orang-orang yang membantah, tidak percaya dengan keturunan Rasulullah, terutama Habib yang ada di Indonesia, Rabi'ah Alawiyah, dikhawatirkan kelak di yaumil qiyamah kita tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tidak akan ditengok oleh Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati para pemirsa ya. Jadi kepada seluruh jamaah santri Buya Yahya, kalian harus yakin, mantap, manut kepada guru kita Buya Yahya bahwa Habib yang Indonesia itu adalah asli keturunan Rasulullah SAW. Oke. Pernyataan yang ketiga ada datang dari Ustadz Abdul Somad. Nah, ini juga beliau ulama alim ya, masih muda alim dan sudah sangat masyhur di Indonesia. Beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita cek apakah beliau sependapat, apakah beliau yakin bahwa Habib di Indonesia itu sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Kita cek videonya. Kenapa kita cinta keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi sendiri yang ngomong, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti para bikers ini kalau masuk surga, pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Amin. Amin. Lalu Sayyidina Al-Husain ini punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Turun ke bawah, itulah datang marga As-Saqqaf, Al-Idrus, bin Syihab, Barakbah, Banahsan, termasuklah Sultan Siak, Sultan Syarif Qasim, itu marganya Banahsan. Nah, Habib Rizik itu keturunan itu marganya bin Syihab. Kemudian Habib Bahar marganya bin Sumaid. Dari mana kita tahu dia Habib tidak Habib? Di Jakarta ada lembaganya namanya Rabithah Alawiyin. Jadi banyak juga yang Habib KW 1, KW 2 palsu. Makanya tengok di internet banyak ngaku-ngaku Habib sorban tebal, hidung pesek. Saya kalau ngaku Habib, Habib apa? Habib Albi. Nah, oleh sebab itu maka kalau di Mesir ada namanya Naqabatul Ashraf.
Ini kantor Grand Syekh Azhar, di sampingnya itu kantor para habaib. Jadi Mesir pencinta Habib, Indonesia pencinta Habib. Kalau sampai kita menyakiti Habib, keturunan Rasulullah SAW, na'udzubillah, an asila ila qarabati Rasulullah SAW ahabu ilayya min an asila ila qarabati. Itu ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam Sahih Bukhari. Aku lebih suka menyambung tali silaturahim dengan keturunan Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Alhamdulillah di Pekanbaru ada majelis namanya Baitul Habib dengan Habib Muhammad bin Syihab dan Habib Taufik As-Segaf. As-Saggaf. Tulisannya artinya As-Saqqaf. Tapi karena orang Yaman susah menyebut As-Saqqaf, As-Segaf. As-Saqqaf. Nah, ini. Jadi mudah-mudahan kita menjadi para pecinta habaib insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau satu Habib, kalau banyak habaib. Ustadz Abdul Somad, beliau sangat ta'zim terhadap Rabithah Alawiyah yang ada di Indonesia. Dan beliau mengatakan bahwa seluruh Habib yang ada di Indonesia, As-Saggaf, apalagi tadi, Asmaid, kemudian Syihab dan sebagainya, itu semua masuk dalam lembaga Rabithah Alawiyin. Itu lembaga resmi yang sudah lama sekali. Dan beliau meyakini itu karena ada lembaganya resmi, ya beliau yakin ya. Jadi kepada seluruh jamaah Ustadz Abdul Somad tidak perlu ragu, tidak perlu canggung, kita yakin guru kita bersama percaya bahwa Habib yang ada di Indonesia itu nasabnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Oke, kita cek ulama yang ketiga, mohon maaf, ulama yang keempat ya. Ada dari Said Saif. Nah, beliau asli ulama Nahdlatul Ulama, masuk dalam jajaran pengurus. Beliau alim, sangat alim sekali. Beliau orang thariqah ya. Kita cek bersama-sama apa yang disampaikan oleh beliau. Fitnah terhadap para ulama Nahdliyin, para muharrik Nahdliyin, fitnah yang mengatakan bahwa kami ini pembenci habaib katanya. Itu salah besar. Maka terbukti bahwasannya seringkali kita dirawuhi oleh para habaib. Dan jika NU dikatakan sebagai organisasi pembenci dzurriyyah Rasul, kita katakan begitu banyak, bahkan sangat banyak dzurriyyah Rasul yang ada di tubuh NU. Betul tidak? Said Saif sangat mencintai dzurriyyah Rasulullah SAW yang ada di Indonesia, yaitu para habaib yang masuk dalam jajaran Rabithah Alawiyin. Jadi sebuah fitnah besar ketika ada yang mengatakan orang NU itu anti Habib, tidak suka dengan para habaib. Yang orang NU yang tidak suka kepada para habaib itu hanya NU madhab Kiai Haji Imaduddin ya. Kiai Haji Imaduddin CS, beliau orang NU ya, orang NU, tapi tidak percaya dengan nasab habaib yang ada di Indonesia. Itu kan aneh. Padahal Ketua Umum PBNU Gus Yahya itu dengan lantang, dengan tegas beliau mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mengatakan Habib palsu dan sebagainya. Ya, jadi ini bertentangan. Kalau betul orang NU, maka kita harus patuh terhadap guru kita, pimpinan kita, ya, Gus Yahya dan Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dan nanti di akhir video ini akan saya tayangkan ya, untuk meyakinkan kita bahwa orang NU itu semuanya cinta terhadap para habaib. Dan ternyata di tubuh NU pun banyak para habaib ya. Di dalam NU pun, organisasi NU itu banyak pengurus-pengurus yang keturunan Rasulullah habaib yang masuk dalam jajaran Rabithah Alawiyah. Baik, selanjutnya, nah, pada seluruh jamaahnya Said Saif, jangan ragu, jangan canggung. Kita yakin kepada guru kita, beliau cinta terhadap habaib, beliau percaya habaib yang ada di Indonesia itu sanadnya, nasabnya sambung kepada Rasulullah SAW.
Selanjutnya adalah dari Gus Qoyum, ya, dari Gus Qoyum. Juga beliau sangat alim sekali. Kita cek pernyataannya beliau. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Jadi kehadiran lembaga Rabithah Alawiyin ini mewakili umat Islam untuk meneliti sebuah riset ilmiah dengan tim yang kredibel dan ahli dalam bidangnya untuk meneliti mana habaib, mana yang bukan habaib, mana sadah, mana yang bukan sadah. Dan riset ini memang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk riset genealogis, yaitu riset silsilah, riset nasab. Lebih-lebih nasabnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini meragukan. Jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini benar atau tidak, meragukan. Kalau memang diakui oleh Rabithah Alawiyin, Rabithah Alawiyah, dan ma'ruf dengan silsilah yang kuat, dengan data yang kuat, itu kita cukup. Kalau Anda mengatakan itu tidak cukup, silsilah di Indonesia ini sejarahnya bisa bubar. Di Indonesia ini sejarah-sejarah daerah, cerita-cerita wali di daerah, apakah punya data yang ilmiah semua? Yang sudah terbukukan, yang sudah jelas melakukan riset-riset ilmiah, yaitu data-data para habaib, para sadah yang ada di Rabithah Alawiyin, dan mungkin ada di lembaga-lembaga habaib yang lain, bisa di Yaman, bisa di Mesir, atau di negara-negara lain. Jadi jangan sembarangan mengatakan habaib di Indonesia ini meragukan betulkah keturunan Nabi atau tidak. Ini tidak bisa, ini seperti ini. Ucapan seperti ini jauh dari ilmiah dan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan tegas beliau Gus Qoyum menyampaikan lembaga Rabithah Alawiyin yang ada di Indonesia itu sudah sejak lama dibentuk dan itu kredibel. Itu ilmiah sekali, sudah diriset berkali-kali. Banyak ulama yang tidak membantah. Banyak ulama-ulama zaman dulu yang alim alamah tidak membantah. Karena itu risetnya tidak sembarangan, ya. Nah, kok tiba-tiba ada orang-orang yang meragukan lembaga Rabithah Alawiyah atau Alawiyin ini. Ini nggak beres, kata beliau, ya. Kata beliau itu nggak beres. Udahlah, Anda semua santri-santri Gus Qoyum, para jamaahnya Gus Qoyum, kita yakin beliau alim alamah. Kita sebagai orang bodoh, sebagai santrinya, sebagai jamaahnya, tidak bisa apa-apa, cukup manut kepada guru kita bersama. Tidak perlu ikut campur, ikut-ikutan mengejek, mengolok-olok para habaib yang ada di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya ada dari Kiai Haji Najih Maimun. Dia juga tidak kalah alim, ya, putra daripada Kiai Haji Maimun Zubair, Rembang. Kita cek videonya. Saya melihat dengan mata hati saya, ini umat Islam Indonesia dalam keadaan bahaya sekali, khususnya setelah ada polemik nasab Bani Alawi. Ini yang membuat kisru atau yang membuat gaduh ini, kelompok yang membuat gaduh ini jelas bayaran menurut condro saya. Bahkan secara logika saya itu ya jelas sekali, Pak. Belum tentu dari hatinya, tapi itu bayaran. Artinya ada yang skenario, ada apa? Yang nyuruh atau yang apa itu diatur oleh
ada sutradaranya. Karena mendadak di samping itu mendekati Pilpres 24 ya. Jadi tujuannya macam-macam, targetnya itu macam-macam. Tujuannya supaya pamor habaib hilang, habaib ahli sunnah maksud saya. Begitu juga kiai yang ahli sunnah, yang amar ma'ruf nahi mungkar, supaya nggak punya pamor, hilang. Tujuannya itu. Nomor 2, kalau sudah hilang, kayak yang ada di rapat-rapatnya kelompoknya IMAT itu, kan ada rapat yang bocor ya, dibocorkan, wah kalau ini begini, ada begitu, nanti habaib hilang. Terus suwe-suwe yo Habib Lutfi ya dihilangkan pamornya. Tapi alhamdulillah tidak berhasil ya. Kiai Najih Maimun bahkan menduga-duga polemik ini itu ada yang mendekengi ya, ada yang membayar, ada yang menyuruh membuat polemik nasab seperti ini. Untuk apa? Untuk menghancurkan pamor dari para habaib yang ada di Indonesia. Ini beliau sampai menduga seperti itu ya, karena kejadiannya persis hampir menjelang pemilihan presiden 2024. Ini beliau meyakini, menduga ada beberapa dorongan-dorongan dari orang luar untuk membuat gaduh ya Indonesia ketika menjelang pemilihan presiden kemarin itu. Karena tidak wajar ya. Kalau memang itu adalah penelitian secara ilmiah, benar-benar datang dari hati untuk meneliti, maka cukup dengan penelitian, tesis selesai, maka sudah cukup, tidak perlu dipajang lebarkan sampai kemudian permasalahan semakin melebar ya. Jadi permasalahan ini semakin melebar, tidak hanya polemik nasab saja, semakin melebar. Seperti kemarin Habib Lutfi dikatakan bukan ulama, ini bukan ulama, ini tidak bisa baca kitab kuning dan sebagainya, kan semakin melebar ya, semakin melebar sekali. Dan ini diyakini oleh Kiai Najih, ada beberapa oknum yang mendorong untuk terus membuat gaduh negara Republik Indonesia ini. Pada alumni pesantren dari Kiai Najih Maimun dari Rembang Al-Anwar, antum yakin semua, kalian yakin semua, harus yakin, tegas, mantap bahwa guru kita meyakini adanya Habib yang nasabnya sambung pada Rasulullah. Kita harus yakin, jangan sampai terlena, terbawa arus oleh kelompok-kelompok yang menentang nasab habaib Rabithah Alawiyah. Selanjutnya ada dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, guru kita bersama Gus Yahya. Nah, ini pernyataan pamungkas ya yang disampaikan oleh pimpinan kita Nahdlatul Ulama. Jadi kalau pimpinan sudah mengatakan oke, kita sebagai jamaahnya juga harus oke ya, jangan menentang. Kalau menentang berarti sudah keluar dari Nahdlatul Ulama ya. Jangan mengaku-ngaku sebagai orang NU kalau masih belum patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pimpinan. Kita cek apa yang disampaikan oleh Gus Yahya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini
Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Beliau Gus Yahya dengan sangat tegas mengatakan, mari kita ikut saja tanpa mencari catatan. Kenapa? Karena as-sawadul adzam dari dulu ulama-ulama kita, Nahdlatul Ulama, itu sudah meyakini tentang nasab habaib yang di Indonesia itu sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita bantah. Kalau kita merasa NU, jangan dibantah ya, beliau pimpinan kita. Jangan kemudian tiba-tiba jadi orang yang paling sok pinter, sok suci, sok alim. Alah, ketua PBNU sekarang sudah berbeda haluan, sudah ngawur ngomongnya dan sebagainya. Wah, siapa kita berani ngomong seperti itu ya? Itu ya. Yang terakhir ini coba kita cek videonya nih. Dari beliau Rais Am Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar. Simak baik-baik nih warga NU ya, khususnya yang bukan NU. Kalau nggak percaya dengan habaib ya silakan saja, tapi yang NU jangan kemudian membantah pimpinan kita, kiai kita. Kita cek, simak baik-baik ini. Itu pun karena tawadhunya ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak menyebut sebagai istihad ya, tidak menyebut sebagai istihad, karena tawadhu. Seperti tawadhunya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawadhunya Imam tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa ya. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarai, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi ya, yang mensyarai kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Imam Ubaidillah, beliau adalah orang yang alim alamah dan sangat banyak jasanya terhadap ulama-ulama yang ada di Indonesia, karena beliau yang membawakan ilmu-ilmu agama Islam masuk ke dalam Indonesia melalui Rabithah Alawiyah, dan sekarang dijadikan bulan-bulanan. Na'udzubillah min dzalik, masya Allah. Orangnya sudah gak ada, padahal beliau alim alamah, keturunan Rasulullah yang tidak mau dipanggil Habib, yang tidak mau dipanggil Sayyid, karena tawaduknya beliau. Lah kok tiba-tiba ada orang yang merasa paling alim, mau mentiadakan nama beliau dalam silsilah Rasulullah SAW. Dianggap fiktif, dianggap tidak ada. Ya Allah, gimana akhlak mereka-mereka yang mengatakan seperti itu? Mereka mengaku kiai, alim alam, seorang ulama, tapi tidak mempunyai akhlak ya.
baru sebatas penelitian seperti itu sudah mengatakan Imam Ubaidillah tidak ada, fiktif dan sebagainya. Ini yang menyampaikan ulama kita. Beliau ilmunya luar biasa. Ya. Bukan saya, bukan. Kalau saya bukan kiai, bukan ustadz. Ya. Saya hanya orang biasa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali ulama-ulama kita yang masih meyakini bahwa habaib di Indonesia sanadnya nyambung terhadap Rasulullah. Hanya itu saja, meyakini kepada seluruh masyarakat. Udah, saya kira cukup, ya. Saya kira cukup, nggak perlu permasalahkan lagi tentang nasab habaib itu. Udah, biarkan mereka-mereka yang nggak percaya, udah cukup mereka saja. Kita nggak usah ikut-ikutan. Terbukti banyaknya di antara tadi yang kita simak bersama-sama 8 ulama yang alim alamah, yang ilmunya tidak pere-pere. Beliau mengatakan dan meyakini bahwa Habib yang ada di Indonesia itu Rabithah Alawiyah itu asli silsilahnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Kecuali ya mereka habaib yang mengaku-ngaku tapi akhlaknya tidak sesuai dengan Rasulullah. Oke, kalau itu saya juga setuju ya. Kalau ada orang yang mengaku habaib walaupun hidungnya mancung, wajahnya ke Arab-Araban, tapi akhlaknya tidak baik, akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita harus bantah itu ya. Orang yang seperti itu harus dibantah. Kita nggak perlu percaya. Karena yang mengaku Habib kemudian akhlaknya, ucapannya tidak baik, ya nggak perlu tidak perlu kita ikuti ya. Kalau itu saya setuju ya. Kalau memang Kiai Imad meneliti tesis tersebut karena untuk membantah Habib-Habib palsu, saya sangat setuju dan saya dukung sekali itu ya. Mungkin ulama-ulama NU pun akan mendukung kalau niatnya untuk membongkar oknum-oknum mereka yang mengaku Habib padahal bukan Habib. Oke, sekali lagi pada seluruh masyarakat Indonesia, kita yakin, kita ambil sampel-sampel ulama-ulama yang alim di sini bahwa beliau-beliau semuanya meyakini tentang status habaib tersambung kepada Rasulullah SAW. Masih banyak ulama-ulama yang membantah tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Hanya saja saya ambil sampelnya ini ya. Dalam arti membantah itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin di tesisnya itu, yang membantah habaib. Saya kira itu. Yang terakhir, perlu Anda semua ketahui, bukannya saya tidak suka dengan ulama-ulama Nusantara. Tidak ya. Ini semua ulama Nusantara. Jadi mulai Idrus Romli, Buya Yahya, Uwas, Sayyid Saif, Gus Koyum, Gus Najih, Gus Yahya, Kiai Miftahul Ahyar. Semuanya itu ulama Nusantara dan semuanya itu saya hormati, saya ta'adimi, saya ikuti apa yang beliau sampaikan ya. Ulama Nusantara. Dikira saya anti ulama Nusantara, bagaimana ini? Ini ya. Boleh berkomentar, tapi tonton sampai selesai. Jangan komentar, tapi nontonnya hanya 1 menit. Sama aja bohong ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal minal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share.